Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hukmur rabi' mal muradu bis sa'id. Ma iku apa al muradu utawi kang den maksudake bis sa'id kelawan lafad sa'idan thayyiba fil ayati ing dalam ayat. Ikhtalafa podo prasulayan sopo ahlul lughati ulama kang ahli bahasa fi makna sa'id tentang makna sa'idan thayyiba. Faqala dawuh ba'dhum setengah ahlul lughah innahu setuhune maknane sa'idan thayyiba iku aturabu lemah lebu. Waqala ngucap ba'dhum setengah ahlul lughah innahu setuhune sa'idan thayyiba iku wajhul ardi apa wae kang ana di permukaan bumi. Turoban iku rupa lebu kana ana apa wajhu au ghairahu utawa liyane. Wa qala ngucap sapa akharuna yang lain huwal ardul malsa huwa utawi maknane sa'idan thayyiba iku al ardu bumi al malsa kang dadi oro-oro allati la nabata kang ora ana cecukulan iku maujud fiha ing dalam ardun malsa wala ghorosalan ora ana tanduran wa binaan lan kelawan mendasarkan ala hadzal ikhtilafil lughi atas onone iki prasulayan al-lughawi kang bangsa lughat ikhtalafa mongko prasulayan uga sapa al ulama para ulama fima mengenai apakah sa'id yasihu kang dadi sah bi kelawan sa'id mau at-tayammum Sa'id sing sah nggih tayammum iku sa'id sing piye? Faqala ngucap sapa Abu Hanifah ya juzu wenang apa at-tayammum biturabi kelawan lebu wabil hajari lan kelawan watu wabikulli syai'in lan kelawan saben-saben suwiji minal ardi ing bumi walau lam yakun senajan ora ono alaihi di atasnya apa sing ora ono turubun lebu gawe tepung ya kenek pokoke apapun suci yang ada di atas permukaan bumi kuwi kabeh kena nggih tayammum. Wa qala ngucap sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i bal ora balik la budda ora kena ora minaturabi kudu lemah alladzi lupane lemah yaltasiku kang nempel apa lemah biadihi ing tangane. Kenapa harus ada sebagian yang nempel ke tangan untuk diusap? Karena ada lafad minhu. Usap wajahmu, usap tanganmu minhu. Sebagian apa yang nempel itu. Kalau alus resik sama sekali, kalau sing nempel blas, itu belum memenuhi perintah fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Sebagian dari turab
Kan nggak ono sing nempel blas, belum ada sebagian. Ya, plek neng kursi pesawat, belum ada yang minhu. Jadi andai madhab Hanafi pun ojo kursine pesawat. Tapi madhab Hanafi yang dimaksud itu barang yang kantil di tanah untuk diusapkan. Enggak harus debu, tepung juga boleh gitu loh maksudnya ya. Fa'idha lam yujad mongko nalika ora ditemu apa turabu lebu lam yasihha mongko ora sah apa atayamum tayamum. Hujjatu Abi Hanifah utawi iki iku hujjai Imam Abi Hanifah. Ihtajja berhujjah sapa Abu Hanifah bidhahiril hadhil ayah berhujjah kelawan zahire ayat iki. Faqala dawuh sapa Abu Hanifah at-tayammum huwal qasdu utawi maknane tayamum iku niat nuju. Was-sa'id utawi sa'id iku barang apa wae tasa'ada kang ana di permukaan minal ardi saking bumi. Faqauluhu utawi dawuhe Allah fatayammamu sa'idan thayyiba ay tegese iqsidu padha tumuju sira kabeh ardon ing bumi tahiratan kang suci. Fawajaba mongko wajib an yakuna yanto ono apa hadzal qadru iki kadar sing penting apa ning bumi iku kafian wis nyukupi tapi wastarata lan gawe syarat sapa tilmidhu murid Abu Hanifah namanya Abu Yusuf gawe syarat an yakuna yanto ono opo sopo al mutayammim wong kang tayammum an yakuna yanto ono opo al mutayammamu bih barang kang digawe tayamum. Wastaroto gawe syarat sopo tilmidhu murid Abu Yusuf gawe syarat an yakuna yanto ono opa al mutayammamu bih barang kang digawe tayamum iku turoban kudu lemah auromlan utawa wedi. Sudah mendekati madhab Syafi'i ya. Ila Imam Syafi'i lamun wedi kudu wedi sing akeh lebune. Ikenek nih banyak lebu yang nempel ya. Lalu wedi murni gak ono lebune ya ora kenek ya. Hujjatus Syafi'i. Wahtat jalan berhujjah sapa Syafi'i min jihata ini dari dua sisi. Al-awwal yang pertama, anallaha aujaba kauna sa'id thayyiba. Allah wis majibake bahwa anane lebu mau iku thayyiban kudu suci. Wal ardu thayyibah hiya allati tumbit atau bagus ya. Kudu turab sing bagus. Nah, turab yang bagus itu turab yang bisa subur menumbuhkan tanaman. Dan yang bisa subur menumbuhkan tanaman itu turab dalam arti tanah. Lelek turab watu-watu bareng apa thayyibah. Apa turab yang kau maksudkan watu sak tunggalan itu bisa menumbuhkan dengan subur kan enggak bisa. Gitu. Bidalili kelawan dalil qaulihi firman Allah wal balatut thayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbih
Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah itu kalau thayyib subur, tanaman itu keluar tumbuh dengan mudah, ya, berkembang dengan mudah, itu al-baladud thayyib. Yang tidak thayyib, waladhi khabutha, yang jelek, la yakhruj, tanaman tidak bisa keluar cukul, illa nakida, kecuali sulit, artinya enggak sempurna, enggak lemu. Apa sih tanah yang thayyib, yang iso tumbuh dengan subur? Apa? Ya tanah lebu, bukan apa itu? Bukan batu, bukan pasir, ya, bukan wedak, bukan tepung, nah, gitu. Itu alasan Imam Syafi'i bahwa thayyib turab thayyib itu harus berupa tanah. Fawajaba, maka otomatis harus fillati, tentang turab la tumbitu, yang tidak menumbuhkan tanaman, alla takuna thayyiba, turab yang tidak menumbuhkan tanaman tidak thayyib. Dan kalau tidak thayyib enggak bisa dipakai tayamum, karena yang bisa dipakai tayamum turaban fatayam sa'idan thayyiba, bukan sembarang sa'id. Wasani, yang kedua, annal ayata mutlaqatun huna, bahwa ayat itu di sini mutlak, tapi wa muqayyadatun, muqayyad, dibatasi, fi suratil Maidah, di surat Maidah, dibatasi dengan kalimat minhu, seperti yang sering tak omongkan. Jadi harus ada yang nempel sebagian, dan yang bisa nempel itu bukan batu, bukan kursi pesawat, tapi berupa debu, kantil. Famsahu biwujuhikum, mana, wa aidikum, ayo, famsahu biwujuhikum wa aidikum, ditenono ono kalimat min, sebagian dari turab, sebagian dari sa'id, harus ada yang nempel. Lah mosok Mas, kadang kiai guyoni, podo-podo gak ono sing nempel blas Mas. Ya timbang kursi ini pesawat, mending pas pramugari lewat itu, mbak-mbak saya tak tayamum. Podo-podo gak ono sing nempel. Wa kalimatum min, utawi kalimat min, iku litab'id, tuduh makna sebagian. Jadi harus ada sebagian yang kantil, nempel. Wa hadza la yata'atta, utawi iki iku makna tab'id, sebagian kantil, iku la yata'atta, ora mungkin, ora hasil, fi sokhri, ing dalem watu kali alus ngono piye, ora nek barang sing nempel. Alladzi la turaba, kang ora ono lemah iku maujud alaihi, di atas sokher. Fawajaba alla yasihat tayammum illa biturab, harusnya tidak sah tayamum illa biturab, kejaba kelawan lemah atau lebu. Sekalian istilah Quran ya rungokno. Ardun itu kadang dimaknai tanah. Kayak ngene iki. Apa tadi ulama, wala tasa'ada minal ardi, apa yang ada di permukaan bumi, di permukaan tanah ini. Sawah juga ardun, tanah. Dulu kami membimbing mahasiswa tapi kayaknya enggak lanjut, terpapar salafi wahabi. Yakin betul bahwa bumi itu roto, datar. Kalau kita ke barat terus suwi-suwi entek.
terus iso ceblok. Dan itu mahasiswa S1 loh bahasa Arab. Yakin betul dengan doktrinnya Wahabi. Bahkan saking yakinnya, kita termasuk, saya ini mas, pembimbing nyaman ini juga kafir berarti. Yang enggak meyakini itu berarti bertentangan dengan Quran. Bertentangan dengan Quran berarti kafir. Yang meyakini bumi bundar berputar itu bertentangan dengan Quran, kafir, sampai begitu. Antara lain dalilnya itu tadi, di surat Hal Ataka itu apa? Wa ilal ardi kayfa sutihat. Dan lihatlah bumi, bagaimana bumi dihamparkan. Berarti roto, bukan bundar. Mas, lafad ardun di Quran itu bisa berarti it's itu planet, ya, planet yang berupa ardun ini. Ada matahari, ada rembulan, ada Mars, ada it's. Itu makna, itu ardun juga yang begitu itu. Sawah di depan kita terbentang luas, itu juga ardun. Ya, yang mau dipakai tayamum, itu barang yang ada di permukaan ardun. Nah, ketika Quran mengatakan, coba kamu lihat bagaimana bumi dihamparkan. Itu bukan bumi berarti globe. Bukan bumi berarti satu planet yang bundar ini. Bumi sebatas mata memandang, ya memang roto. Kalau sebatas mata memandang, sutihat benar. Tapi kalau sudah menyangkut falak, menyangkut benda-benda di angkasa luar, ketika menyebut al-qamar, asy-syamsu, al-ardu, yang dimaksud al-ardu di situ bukan sawah atau lapangan yang terhampar luas. Tapi yang dimaksud itu keseluruhan globe, planetnya. Yang kayak begitu itu ya seperti di surat Yasin itu, yang masing-masing berjalan pada rotasinya itu loh. Di surat Yasin itu apa itu? Ya kan ada kan ya. Terus watarol jibala jamidatan tahsabuha jamidatan wahiyya tamurru marras sahab. Kamu lihat gunung itu kelihatan diam. Padahal gunung itu berjalan kayak berjalannya awan. Gunung itu mancep di bumi dalam arti itu tadi. Tapi kata Quran, gunung yang mancep diam sejatinya berjalan. Kalau gunung yang mancep itu berjalan, berarti bumi yang dimancep itu berputar. Dan kalau berputar itu bundar. Nggak bisa barang terhampar roto begini terus berputar itu piye. Nah, pas Quran menyebut al-ardu sing kontek niki, maka al-ardu sing kontek begini ini namanya globe, keseluruhan. Tapi ketika Fir'aun, bumi Mesir ada di bawah kekuasaan kami, ardu Misro itu bukan globe, ya satu wilayah terbatas itu. Nah, si anak Salafi Wahabi itu mencampur aduk antara ardu yang hanya bermakna wilayah tertentu sebatas mata memandang, dan itu memang roto. Ya, dicampur aduk dengan ketika Quran menyebut ardu bermakna keseluruhan. Gitu. Paham?
Terus alasannya juga, Kiai, kalau bumi itu putar, maka kita mau ke Saudi, itu enggak usah kapalnya, pesawatnya jalan. Cukup kita naik sampai seberapa meneng saja, nanti lama-lama nyawa Saudi datang kemari, wong muter. Tak bilang, Mas ibarat magnet, ada medan magnet. Ya, nah bumi itu ada magnetnya, ada gravitasi. Ada bumi yang mengandung gravitasi, ada medan magnet, medan gravitasi. Jangan kamu kira ini muter, ini menengahi. Ya muter katut sak medane. Saya menjadi wong bodoh men. Aku sing enggak kuliah. Golongan ini mualam ngono-ngono ngerti mas. Terus enggak lanjut. Sekali konsultasi di sini, tak engkelnya terus enggak dilanjut. Nah itu betapa bahayanya doktrin Wahabi. Sampai begitu letterleknya memahami lalu mengaplikasikan ajaran Quran Sunnah. Deloken yang kelompok-kelompok Wahabi itu yang kaya, itu latihan mana. Ini jihad, Qurannya pakai mana. Ya, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Ajaran Quran temenan ini mana? Pacuan kuda itu hadis Nabi. Harus belajar naik kuda, Mas. Sekarang itu perang sudah pakai teknologi. Bagaimana kita bikin drone, lalu dengan hitungan super akurat secara digital, terus drone itu dikendalikan pakai remote, di dalam drone ada kamera, ya kan? Kamera itu mempotret wilayah yang mau dibom, drone yang ada bomnya, terus juga melaporkan lewat satelit ke remote yang kita pegang itu. Oke, akurat persis lepas tet. Saiki ngono kuwi, lha sampean tetep numpak jaran, numpak truwelu bareng. Ya memang itu sunnah ketika itu sangat pas dengan situasi kondisi ketika itu. Musuh menggunakan itu, maka kita menggunakan itu yang lebih canggih. Nah sekarang kono wis gawe teknologi zaman sik latihan nyawat, kuat-kuatan nyawat. Nah, kono wis gak model nyawat, Mas. Gawe peluru yang di situ ada chipnya, ya. Terus ada kameranya, kok agak kurang sedikit, bisa dibelokkan agar tepat sasaran. Sekali tembak ya kena. Kalau kita enggak begitu, asal tembak aja, menembakkan 5.000 yang kena 5. Betapa borosnya perang model kebodohan kayak begini. Nah 5.000 rudal itu harganya berapa triliun, yang kena hanya 5. Sementara musuh menembak 3 kena 9. Kenapa? Pakai rudal yang bisa menembus beberapa gedung. Kena gedung 1 masih bisa tembus. Dan kebetulan gedung itu lurus. Sekali tembak bisa 2 sampai 3 gedung. Kita 1.000 tembak belum tentu 1. Karena teknologi ya. Repot, Wahabi repot. Ojo dadi Wahabi lho Mbak. Ojo dadi Wahabi ya. Engko moro-moro dirabi Wahabi ya men. Konyol. Mending karo mas-mas lho. Ya. Ganteng ra apa-apa, sing penting aja Wahabi ya.
Sekarang setelah dipimpin MBS rada modern, Wahabi mulai pelan-pelan disingkirkan dalam pemerintahan. Kepinginnya MBS kalau bisa dipimpin dengan ilmu, bukan dipimpin dengan doktrin. Doktrin pokoknya. Ini enggak benar pokoknya, ini mbah mbiyen yang ini, orang ini kon nentang mbah pokoknya. Doktrin itu benar apa enggak diuji dengan ilmu. Jarene mbah iki keturunan iki. Tapi diuji dengan tes DNA ternyata enggak nyambung. Ya mau enggak mau doktrin itu bisa bubar. Tapi kalau doktrin didasarkan ilmu, setiap kita sampaikan doktrin dibarengi data dan analisa. Orang mau nggak mau ya mesti menerima. Itu. Saya itu berkali-kali sampai ustadz, sampai pastor ke rumah takluk ya karena kita mampu menyajikan data ya. Inilah kalau saya main doktrin ya diguyut doa pokoknya. Kayak orang jahiliyah yang biyen bapak emak yang ini ki pokoknya. Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya kami dapati nenek moyang kami ngelakuin ini ya kami lanjutkan. Lelek nenek moyangmu keliru, ya mbuh pokoknya nenek moyang ini ki. Itu loh kalau doktrin itu kayak begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarjih. Wala'alla ma dhahaba ilaihi syafi'iyah. Barangkali, maybe, apa yang menjadi pendapat Syafi'i, yakunu arjah, itu lebih kuat, lebih unggul. La siyama waqad khassasahu Nabi. Terutama, terlebih, Nabi telah mengkhususkan turab. Ya, Nabi sendiri pakai tanah turab, bukan pakai batu sembarang. Alaihi salatu wassalam dikhususkan dengan turab. Fi qawlihi at-turabu, Nabi pakai turab, bukan al-hajaru. At-turabu tuhurul muslim. Lebu atau tanah itu alat bersucinya seorang Muslim. Tidak ada alasan meninggalkan sholat. Kalau kamu enggak sholat katanya enggak dapat air, tanah pun bisa, ngapain enggak sholat. At-turabu tuhurul muslim idza lam yajidil ma. Ketika si muslim itu tidak mendapatkan air. Ma kesimpulan turs itu yang menunjukkan ilahi kepadanya, al-ayatu ayat tentang tayamum, tentang lamastumun, nisa, tentang mabuk enggak boleh mendekati sholat. Tahrimus salat ala sakron, halas sakar. Diharamkannya sholat bagi orang yang lagi mabuk ketika dia masih mabuk. Hatta yashuwa sampai dia tersadar. Wa ya'uda dan sampai kembali ilaihi kepadanya. Rusduhu mikirnya, benehnya. Tahrimus salat diharamkannya salat wa qiraatul Qur'an wa dukhulul masjid alal junub atas orang yang lagi jinabat hatta yartasil sampai dia mandi. Ini Mas, ini penulisnya Ali As-Sobuni, Saudi, tentu ada dikit-dikit Wahabinya. Meskipun secara umum dia ahlus sunnah, tapi masih juga berfatwa haram baca Quran. Nah di Indonesia kadang oknum ya, sebagian dari teman Muhammadiyah yang enggak gelem diarani Wahabi, ngarani head pun, jinabat pun boleh baca Quran. Guru agama pas model ngono kuwi, bocah-bocah diuji ujian Quran hadis suruh baca Quran.
kulo head nggak apa-apa. Kalau gurunya NO, saya head Pak nggak bisa baca Quran, gawane buku tibaan ki. Kila huwa Isa alaihi salam qala Isa ya. Kon maca rawine tiba, tapi cara membacanya koyok membaca Al-Quran pakai tartil, fasih. Kudu maca ngono. Qila huwa Adam, qala Adamu. Kayak maca Quran. Al-maridu wal musafir wal muhaddis hadasan asghar. Orang sakit, musafir, kok wal muhdis ya, bukan muhaddis. Marid, musafir wal muhdis orang hadas, hadasan asghar au akbar, hadas kecil maupun hadas besar ya juzulahumut tayammum, sah bagi mereka tayammum idza faqidu alma, jika mereka tidak mendapatkan air. At-turabu tuhurul muslim inda faqdil ma, tanah itu alat bersucinya muslim ketika tidak mendapatkan air. Walau dama meskipun berlangsung, zalika tidak ada air itu, sinin adidah bertahun-tahun. At-tayammum yakunu bimashil wajhi wal yadain. Tayammum itu dengan mengusap wajah dan kedua tangan ilal mirfaqaini sampai dua siku. Biturabi tohir dengan debu yang suci.